apa sih sebenarnya pentingnya ilmu tentang keuangan? Nah, pada kali ini kita akan belajar hal-hal apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar tentang ilmu keuangan. Selamat datang di channel Rahasia Keuangan, di mana kita akan belajar mengupas tuntas segala rahasia tentang keuangan yang kamu butuhkan. Teman-teman, pasti kebanyakan dari kita semua di sini ya, kebanyakan ya, itu pada saat sekolah dulu, ketika kita dalam instansi pendidikan itu tidak diajarkan bagaimana cara mengelola uang. Kebanyakan dalam kurikulum kita itu tidak mengajarkan tentang ilmu keuangan, teman-teman. Meskipun ilmu keuangan tidak diajarkan di sekolah, tetapi percayalah teman-teman, ilmu keuangan itu sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam segala aspek kehidupan kita itu tidak bisa jauh dari yang namanya uang, teman-teman. Mulai dari membangun rumah tangga, membangun pertemanan, bahkan beribadah, bahkan dalam aspek pendidikan itu membutuhkan yang namanya keuangan ya teman-teman. Ketika kita bisa belajar tentang keuangan dan memahami, kita bisa expert tentang keuangan, maka aspek-aspek kehidupan yang tadi saya katakan itu akan bisa kita lewati dengan mudah teman-teman, dan kita tidak akan terbelusuk seperti itu ya teman-teman. Lalu pentingnya apa saja sih? Oke, langsung saja, karena ketika kita belajar tentang keuangan, pasti kita akan lebih bijaksana dalam menentukan keputusan. Nah, keputusan yang kita ambil dari berbagai aspek kehidupan kita akan lebih bijak dalam mengambil keputusan tersebut. Karena apa? Kita memiliki ilmu, kita mengerti tentang resiko-resiko, keuntungan, kerugian tentang suatu keputusan yang akan kita ambil. Kita itu semakin berjaga-jaga teman-teman, nggak menjadi sembrono. Misalkan dalam kehidupan rumah tangga kita ingin membeli rumah seperti itu. Di situ kita harus benar-benar memikirkan lokasi, strategis apa tidak, harganya seberapa, yang bisa kita afford, yang bisa kita jangkau itu seberapa, kebutuhan kita seberapa. Nah, itu kita bisa lebih bijak dalam menentukan ketika kita bisa mengerti tentang ilmu keuangan. Misalkan lagi dalam kita ketika ingin memberi kendaraan seperti itu. Ketika kita tidak memiliki ilmu keuangan, kita tidak paham, kita tidak mengerti, maka kita akan semakin sembrono. Nah, seperti misalkan kita memiliki gaji 5 juta. Wah, kita cuma mikir, wah gajiku 5 juta per bulan, berarti sebenarnya aku bisa nyicil mobil ini ya, seperti itu, dengan cicilan 3,5 juta sampai 4 juta. Nah, kita mungkin terlihat cukup, masih sisa 1 juta. Masih 1 juta ini buat aku sendiri makan bisa, seperti itu. Tetapi ketika orang memiliki ilmu keuangan, dia akan bijak dan dia pasti tidak akan melakukan hal itu. Dia pasti akan memikirkan resiko-resiko ke depannya. Misalkan perawatan mobil, misalkan hal-hal tidak terduga, misalkan ini itu pasti akan lebih dirasakan atau terasah dari orang-orang yang memiliki, yang telah belajar tentang ilmu keuangan seperti itu ya teman-teman. Lalu hal selanjutnya yaitu kita bisa terbebas dari hutang yang berlebihan. Di sini saya katakan hutang yang berlebihan ya teman-teman. Sebenarnya hutang itu ada hutang yang baik dan ada hutang yang jahat. Tetapi itu akan kita bahas saja di video selanjutnya. Kita akan bahas mendetail tentang hutang baik dan hutang jahat. Nah, kembali lagi ke topik. Ketika kita memiliki ilmu tentang keuangan, kita belajar, maka kita akan terhindar dari yang namanya hutang yang berlebihan teman-teman. Karena kenapa? Itu tadi kita bisa mengambil keputusan itu semakin tajam seperti itu teman-teman. Kita mengerti resikonya, kita mengerti keuntungannya, kerugiannya seperti itu, yang bahkan tidak pernah terfikirkan oleh orang-orang yang belum pernah belajar tentang keuangan seperti itu. Jadi kita akan semakin berjaga-jaga ya teman-teman ya, semakin siap dan semakin sigap seperti itu. Lalu perencanaan tentang keuangan kita pasti juga akan lebih baik, karena kembali kita tidak akan sembrono dalam mengelola keuangan. Melalui channel Rahasia Keuangan seperti ini, kita akan mengerti tips-tips rahasia-rahasia gimana cara mengatur duit, gimana cara
bikin anggaran harian, nanti kita akan belajar bersama-sama teman-teman. Jadi perencanaan keuangan kita itu ke depan, bukan semata-mata seperti kebanyakan orang yang tidak belajar tentang keuangan. Mereka punya gaji 5 juta cukup untuk 1 bulan misalkan, 1 bulan itu habis. Nah, dia hidup dari bulan ke bulan melalui gaji. Kalau 1 bulan habis, nunggu gaji lagi dihabiskan lagi, nunggu gaji lagi dihabiskan lagi. Biasa jadi seperti itu teman-teman. Itu ketika kita tidak memiliki ilmu tentang keuangan dan kita tidak memiliki perencanaan yang panjang ke depan, seperti itu. Lalu teman-teman semuanya pasti kita akan lebih mengerti tentang investasi yang baik, karena investasi ini teman-teman adalah salah satu sarana yang sangat penting yang mesti tidak bisa lepas dari ilmu keuangan. Ketika kita investasi tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pengetahuan tentang keuangan, maka di situ kita akan bisa terbelusuk teman-teman. Kita akan bisa mengalami kerugian yang luar biasa. Karena apa? Kita tidak mengerti, kita hanya tergiur dengan keuntungan yang terlihat besar seperti itu, tetapi ternyata ada seperti ininya, ada seperti ini yang kita tidak tahu teman-teman, dan itu berbahaya. Itu bisa kita hindari ketika kita belajar tentang keuangan ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa, dengan kita belajar tentang keuangan, kita bisa mandiri teman-teman. Mandiri dalam arti mandiri dalam melakukan atau mengelola keuangan kita. Misalkan kita tidak memiliki ilmu, kita tidak belajar, maka dalam mengelola keuangan kita itu harus dibimbing oleh orang lain. Bahkan kita bisa menggaji orang, berkonsultasi pada orang yang mengerti duit, tentang bagaimana cara mengelola duit kita, seperti itu. Tetapi ketika kita belajar sendiri, maka kita akan bisa mandiri dalam mengelola uang teman-teman. Dan yang paling penting ya teman-teman, ketika kita belajar tentang keuangan ini ya, paling penting ini, itu kita akan membentuk generasi-generasi yang pintar terhadap keuangan, terlebih dalam keluarga kita teman-teman ya, dalam anak kita, istri kita, misalnya suami kita, itu pasti akan terpengaruh teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita belajar tentang keuangan, itu pasti kita memberikan dampak, impact kepada orang-orang di sekitar kita. Misal kita ingin membeli sesuatu, anak istri kita, ayo Pak beli motor NMAX misalkan, seperti itu. Nah, kita dengan ilmu kita keuangan, kita bisa mengerti, oh seperti ini, resikonya seperti ini dan sebagainya, dimana kita bisa mengerti kapan waktunya yang tepat untuk membeli NMAX, ataupun ini waktu yang tidak tepat, seperti itu ya teman-teman. Sehingga anak dan istri kita bisa mengerti langsung, oh ternyata seperti itu ya, seperti itu, ternyata maksudnya papa itu seperti ini, seperti itu ya teman-teman. Jadi pasti mereka akan terpengaruh. Dan orang belajar tentang ilmu keuangan tidak hanya melalui seperti kita belajar tentang keuangan itu belajar sendiri seperti ini, enggak, tetapi melalui orang-orang di sekitar kita. Seperti anak kita bisa belajar cara mengelola uang, karena apa? Karena kita cerdas dalam mengelola uang, seperti itu teman-teman. Dan anak kita pasti akan belajar melalui cara hidup kita dalam mengelola keuangan, seperti itu. Pasti kita kepingin dong punya keluarga yang semuanya open minded tentang keuangan, itu mereka cerdas, pintar tentang keuangan dan tidak sembrono dalam mengelola keuangan. Oke teman-teman, jadi itu garis besar keuntungan-keuntungan ketika kita bisa mengelola uang, ketika kita bisa belajar tentang ilmu keuangan teman-teman. Itu hanya garis besar teman-teman. Nanti kita akan membahas mulai sampai mengerucut dari cabang-cabangnya itu tadi ya, supaya semakin spesifik, semakin paham, semakin dalam ilmu kita terhadap keuangan teman-teman. Oke teman-teman, kalau membutuhkan info-info seperti ini ya, jangan lupa untuk di subscribe channel Rahasia Keuangan ini, karena nggak ada ruginya teman-teman. Teman-teman subscribe juga nggak bayar, juga gratis ya teman-teman, tetapi teman-teman bisa belajar tentang rahasia keuangan seperti ini, nggak ada ruginya bagi teman-teman. Jadi silahkan di subscribe dan juga di share, ataupun kalian boleh bercerita tentang pengalaman-pengalaman kalian di saat belajar tentang keuangan ataupun di saat mengelola keuangan. Silahkan saja di coret-coret di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah Rahasia Keuangan. Bye.